Ya pemirsa, ternyata apa yang kita rasakan ini, nah ini nih, namanya apa pemirsa tahu nggak? Nih tuh, bisa terasa, nggak bisa terlihat, kadang-kadang bisa tercium baunya. Nah itu kentut pemirsa. Ternyata bisa tercium, bisa juga tidak baunya, tapi bisa dirasakan. Angin pemirsa. Jadi kalau kita bicara angin, ternyata angin itu punya sifat dan tentu hidup. Di alam semesta ini segala sesuatu yang bergerak itu ternyata hidup pemirsa. Jadi bukan cuma kita doang yang bisa bergerak, angin pun bergerak. Angin pun punya energi dan angin juga hidup. Angin juga hidup. Zaman sekarang sama zaman dulu beda. Orang zaman sekarang nggak banyak memanfaatkan kekuatan angin untuk kehidupan kita. Zaman dulu kekuatan angin selalu digunakan untuk kehidupan, membantu kehidupan manusia. Misalnya contoh, orang yang sulit buang angin, tidak bisa buang angin, itu juga mengobatinya dengan angin zaman dulu. Seperti apa caranya? Nanti saya kasih tahu. Jadi inilah pola-pola yang sebenarnya kearifan lokal yang zaman dulu sama zaman sekarang sudah punya ketimpangan. Ada garis batas yang jelas yang membuat cerita tentang dunia spiritual, dunia masa lalu, sejarah kita berasal dari mana, banyak sekali yang sekarang ini dilupakan orang. Kita kembali mengejar budaya westernisasi sehingga cara-cara kearifan lokal banyak dilupakan. Ternyata angin itu ada warnanya, ada sifatnya. Makanya kita pernah ingat ya, mungkin kalau zaman dulu, oh dia sakit tiba-tiba meninggal kena angin merah katanya. Kenapa dibilang angin merah? Karena anginnya berwarna merah. Ada warnanya. Itu bukan istilah, tapi dalam kacamata spiritual, angin tersebut memang berwarna merah. Bagaimana menyembuhkannya? Zaman dulu menyembuhkan dengan angin berwarna hijau. Tapi zaman sekarang gimana caranya? Orang nggak ngerti caranya kan? Nah, caranya ada pemirsa. Jadi kalau ketemu saya langsung, ada caranya, kita ngobrol nanti pemirsa. Jadi ada caranya bagaimana supaya kita mengobati angin yang merah, diberikan angin yang hijau, terjadi proses penyembuhan. Karena angin yang merah itu ganas. Kalau begitu kena orang, bukan cuma sakit, kadang-kadang berbahaya untuk keselamatan nyawa manusia itu sendiri. Jadi angin ternyata punya warna dan punya sifat. Beda warnanya, beda sifatnya. Makin gelap itu biasa mengarah pada kejahatan, pada hal yang bersifat buruk, makin terang mengarah pada hal baik. Yang merah itu biasanya api, panas sifatnya, membakar sifatnya. Makanya orang kalau kena angin merah, ngek, sakit, sakit parah, bahkan endingnya sampai pamit pemirsa, pamit menuju langit. Tapi kalau zaman dulu, orang tahu caranya, yang mengerti tahu caranya, dia bisa mengobatinya dengan angin lagi pemirsa. Kalau anginnya ternyata digunakan dengan benar, dengan perintah yang benar, angin itu mengikuti apa yang diungkapkan oleh manusia. Mau berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tetapi zaman sekarang ini kembali lagi, banyak manusia yang sudah lupa koridor, lupa sejarah dari mana, melupakan cara mengemudikan angin itu bagaimana. Sehingga banyak angin-angin yang juga lepas kendali. Karena kendalinya sudah nggak dipegang. Angin ribut, angin puting beliung. Dalam sisi spiritual, warna-warna angin tersebut, kalau kita mampu menguasainya, warna angin merah adalah ini penunggunya, warna angin biru adalah ini penunggunya, kita bisa panggil penunggu-penunggunya dan kita bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk membuat wilayah sawah menjadi harum baunya, kemudian jadi buahnya banyak, kita pakai angin yang berwarna kuning. Atau penggunaan yang mana lagi? Karena yang kuning itu ada penunggunya namanya, saya nggak mau sebutin namanya ada. Dan kita bisa panggil yang kuning, kita bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi yang lain-lain, seperti apa sih? Nah, saya cerita sekilas pemirsa. Jadi kalau mau tahu angin itu seperti apa dan seperti apa pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, datang lagi ketemu saya, ngobrol lagi ketemu saya akan ceritakan cerita-cerita yang berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan kekuatan alam, terutama angin kepada pemirsa semua di rumah.